video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. An surat 42 surat Asy-Syura ayat ke-30. Guru-guru yang menghormati, buya-buya ya, Pak Imam, seterusnya Pak Pengurus, Ibu-ibu. Dingin Bu, AC-ku bersinar. Di tanggal 22 ya, siang maghrib 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kita tetap bersyukur atas segala hal. Kenapa demikian? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Karena Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Dengan suasana kurang jadi banyaknya laki di telinga mu. Tes. Dengan banyaknya musibah-musibah yang sedang menimpa kita, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat yang kita bacakan tadi adalah merupakan peringatan dan pengampunan dosa dari Allah. Karena itu kita yang selamat, kita yang tidak terkena musibah berat, sedang atau yang ringan mungkin, mari kita syukuri dan mari kita bantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah semampu yang kita punya. Tidak-tidaknya doa yang kita sampaikan. Nah, bagi orang beriman, musibah itu jelas peringatan Allah dan pengampunan dosa dari Allah. Dalam hadis yang panjang dari Suhaib, Rasulullah SAW berkata, sungguh menakjub keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin.
Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Dan jika dia mendapatkan kesusahan atau musibah, maka ia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Di seluruh Muslim. Jadi kita tetap ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 4 tingkatan reaksi manusia ketika menerima musibah. Ada 4 tingkatan kondisi jiwa seseorang itu tatkala dia ditimpa musibah. Ini dalam syarah Riyadhus Shalihin ya. Pertama katanya adalah tidak sabar dan tidak puas dengan takdir Allah, berkeluh kesahnya. Halu'a, al-insana khuliqa halu'a. Dia memang mengeluh, apalagi ditimpa musibah kan. Iza masul khairul jasu'a, iza masul khairul manu'a. Apalagi tiba musibah dia. Jadi tidak puas di dalam hati, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melakukan tindakan yang tidak baik seperti menampar pipi atau merobek-robek baju ketika turun musibah, atau berkata-kata yang tidak bagus. Nah ini kata Syekh bin Athaillah, ini berbahaya, ini bisa jadi orang ini kufur nikmatnya. Ini bagi orang beriman itu sangat tidak boleh, sangat dilarang untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa itu? Karena kurang ilmu dan kurang pemahaman tentang agama. Dalam Al-Quran kan sering kita sampaikan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, a'ma di situ juga ditafsirkan dengan tidak punya ilmu, tak mau belajar, tak mau bertanya kan, tak mau mendengar wirid. Yang dia tadi kan, orang selesai di YouTube saya wirid. Padahal fadilah keutamaan di masjidnya saja luar biasa. Mendengar wirid kan, insya Allah. Diniatkan kita i'tikaf kan, sampai menunggu waktu Isya masuk. Itu Masya Allah. Bagi orang yang pahamnya, diberi ilmu dan pahamnya, nah ini akibatnya ini. Dia orang-orang tingkat pertama itu memang a'ma, membudui saya. Ini kok susah sekali. Jadi ditanya jawabnya banyak antahlah saya pada alhamdulillah. Babu antara Ustaz payah. Tahu. Apalagi dia ditimpa musibah. Itu sangat berbahaya. Itu tingkat pertama ya. Kemudian tingkatan kedua, orang menerima musibah itu sabar dia, dan sudah mulai menahan diri dari keluhan, yaitu menahan diri dari keluhan dan menerima musibah dengan sabar, tahan, apa namanya,
azza, tangguh dia. Kenapa? Karena dia sudah ada ilmu dan sudah ada pemahaman. Apa ilmunya? Setidak-tidaknya kan dalam surat Taghabun, kan, dalam surat yang lain, ma asaba musibah illa biiznillah. Dan semua musibah itu pasti seizin Allah. Yang kedua, itu tadi, wa ma rabbuka bizallamil abid. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Punya ilmu dia dan punya pemahaman dia tentang itu. Akhirnya apa? Dia sudah mulai kuat. Sudah mulai Allah berikan dia kekuatan. Kan itu. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang sabar. Tidak tanggung-tanggung Allah berikan ulaika alaihim salawat. Salawat itu kalau miyamka pengampunan artinya. Tafsir miyamka. Warahmah. Nah, Allah beri pertolongan. Allah lapangkan hatinya. Adu-adu saya tibu pertolongan. Alih puncaknya lagi apa? Ulaika humul muhtadun. Nah, Allah beri hidayah, petunjuk ke dalam hatinya itu. Nah, ini orang-orang yang sudah mulai bersabar tadi. Itu tingkat kedua. Dia tidak terlalu mengeluh dia. Tahannya. Apa goyang terpengaruh? Jelaslah namanya kita manusia. Pasti ada semacam kemanusiaan kita sebagai manusia. Tapi dia tidak hanyut dia. Kenapa? Karena didukung oleh ilmu dan pemahamannya tadi itu. Sabarlah. Awak sabarnya tak berilmu. Bayang tak? Apa nak sabarnya? Kan? Ini. Lalu yang ketiga, tingkatan orang menerima musibah itu, masalah itu adalah kata Syekh Saimin tadi, dia menerima dengan ridha. Ini udah tinggi ni. Radiyatan mardiyah. Dia sudah mulai dengan lapang dada menerima musibah. Musibah itu dengan ridha dan tidak merasa beratnya. Ada orang kan sepertinya berat sekali musibahnya, tapi dia masih bisa tersenyum, masih bisa dia salat berjamaah, masih bisa dia memaafkan orang. Ini makanya berat itu. Beratnya bagaimana? Itu dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berbahaya. Wahai nafsu, wahai jiwa yang nufus, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau dengan ridha. Ridha itu menerima kematian itu, menerima musibah yang paling berat dalam hidup ini kan mati. Ada yang lebih baik dari itu lagi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, kan? Itu tujuan. Lillahi rabbil alamin. Dia sudah ridha tuh. Ini nama diskusi kan? Nazannya abdi. Dia sudah mulai berprasangka baik kepada Allah. Qadarullah. Memang ini sudah ketetapan Allah. Ini memang sudah kehendak Allah.
Ada ibu bapak, santai aja dia. Mohon maaf, umpamanya istrinya meninggal atau hartanya hilang. Bagi orang sangat-sangat berat. Bahkan orang yang mencari itu lebih rusuh lagi dari yang menerima musibah. Nah ini sudah mulai dia sampai ke tingkat yang ketiga. Nah ada tingkat yang lebih tinggi dari itu lagi, kondisi jiwa orang menerima musibah itu. Tingkat keempat adalah bersyukur kepada Allah atas musibah yang dialami, yaitu bersyukur kepada Allah karena musibah tersebut dapat menjadi sebab pengampunan dosa dan peningkatan pahala. Karena orang beriman kalau tidak galau juga karena dosanya itulah babayu. Itu musibah yang termasuk berat juga itu. Pak Ibu rahimahullah, ya, di antara musibah terbesar, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, apa katanya? Di antara musibah terbesar bagi seorang adalah ketika dia menyadari dirinya berbuat dosa dan kurang ibadah, namun dia tidak peduli dan tidak merasa sedih karenanya. Dalam ayat yang lain kan, dalam surat Al-A'raf ya, Allah sebutkan, "Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun." Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Ini salah satu kifarat dosa itu dia. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan tafsirkan oleh Ibnu Katsir, ada ayat yang kita bacakan tadi kan, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yu'fu an katsir wa ya'fu an katsir wa ya'fu, Allah maafkan. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu itu. Dia kata Ibnu Katsir seperti ini tafsirnya ayatnya. Pertama, menjelaskan bahwa segala musibah yang menimpa manusia adalah akibat dari perbuatan dosa dan kesalahan mereka sendiri. Namun Allah SWT memaafkan banyak dari kesalahan tersebut, sehingga musibah yang menimpa sebagian besar berfungsi sebagai peringatan dan penghapus dosa. Itu kifarat dosa tadi. Jadi sakit Allah dia dunia, apanya semacam balasannya. Tapi sebagian besarnya sudah Allah maafkan. Maaf Pak Ibu. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, musibah-musibah yang besar terjadi, ya, dia sebelum terjadi dia awalnya telah dimulai dengan musibah-musibah maksiat. Cobalah perhatikan. Coba kita perhatikan di diri kita ya. Kalau seandainya kita tidak kuat, bisa stres dengan musibah-musibah yang menimpa kita ya, berarti sudah diawali pertamanya dengan musibah-musibah maksiat. Baik Ibu rahimahullah, ini salah satu kifarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, kata Muhammad Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu, musibah adalah akibat perbuatan. Maksudnya apa itu? Ayat ini menegaskan bahwa musibah yang terjadi baik besar maupun kecil merupakan buah dari perbuatan yang dilakukan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan dosa dan pelanggaran memiliki konsekuensi yang datang pada manusia itu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, man dhalla fa innama yadhillu 'alayha.
Siapa yang berbuat mengikuti petunjuk Allah, berbuat taatnya, kembali untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat jahat, kembali juga untuk dirinya. Dalam surat Al-An'am. Kalau kita berbuat baik, berbuat taat, dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat dan bahkan lebih. Tapi kalau kita berbuat dosa, ya dibalas seumpama itu saja. Amsalih, seperti yang diwak kerajaan saja, yang dapat cik saja. Begitu kasih sayang Allah itu. Jadi musibah itu akibat dari perbuatan. Nah, ini yang sering kita dengar kan, ayat yang tidak umum lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat, sebagian, dan tafsirnya sebagian kecil dari akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini, jadi setiap yang menimpa kita itu harusnya kita harus mengambilnya seperti itu. Agar apa? Agar musibah itu punya makna, punya nilai yang diharapkan tadi sebagai teguran dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu jemaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, Allah sebutkan dalam ayat itu, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan. Maksudnya apa itu kata Ibnu Katsir? Setelah menyatakan bahwa musibah disebabkan oleh perbuatan tangan sendiri, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa tersebut. Ini berarti tidak semua kesalahan manusia akan dihukum dengan musibah. Banyak yang dimaafkan Allah. Makanya kita dianjurkan berdoa, menyambut Lailatul Qadar ini. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan mencintai kemaafan itu. Ya Allah, maafkanlah ya. Wa'fu anni. Engkau Maha Mulia dan mencintai kemaafan itu. Dan maafkanlah aku, fa'fu anni. Nah, syarah hadis itu ada yang ulama menyebutkan pengampunan Allah itu lebih dahsyat dari kemaafan Allah itu lebih dahsyat dari pengampunannya. Ya'funya lebih dahsyat dari ya ghafar. Kalau ya'fu Allah maafkan dan Allah lenyapkan tulisannya dosa-dosa itu. Di delete-nya dalam hadis kan ittaqillah sama kunta, takwalah kamu di mana saja kamu berada. Itu Allah katakan. Wa atbi situl hasanah tambuha. Nah, Allah delete. Jadi kalau Allah maafkan kita, berarti Allah delete dia tulisan-tulisan dosa itu di delete Allah. Tapi kalau ya ghafarnya Allah tidak. Diampuni dosa kita, tapi yang catatan itu tetap ada. Kau ulang dosa itu, kau balik apa lagi dosa itu tadi. Dah hilang catatannya dah. Jadi begitu Allah itu memaafkan kesalahan. Jadi memang harus banyak kita mengucapkan doa minta maaf. Wa'fu anni kan. Maghfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tetap harus banyak kita ucapkan. Makanya kita imak dan kita khusyukkan, kita seriuskan untuk menyampaikan doa itu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Lalu yang keempat, kata Ibnu Katsir, musibah sebagai peringatan. Ada kita sebutkan tadi kan. Maksudnya adalah musibah seringkali berfungsi sebagai teguran dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar dan menjauhi perbuatan dosa. Ini adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan dan membersihkan hambanya dari dosa. Begitu. Ini khusus untuk beriman ya, bagi orang yang benar-benar salat. Terdahulu pernah kita sampaikan, karena kalimat utama doa kita dalam orang beriman itu dalam salat adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup pangke kan. Jadi ibu-ibu rami di belakang sampai pangke tu. Bertanya, "Hitam, aku rami orang di rumah tu." Itulah Buya. Apa tu? Apa Buya? Apa tu? Ini namanya Buya. Itu nak rumah hitam. Yo, ya ada rumah mur, ya rumah itu. Nawang Buya tu. Tu apa tu mengarang pada mi baju bab apa? Mekar nama ya. Pada umumnya ni ibu sekitar sekolah ya terlibat je mekar banyak. Awacan boleh. Awak tegurnya kau tanpa benarnya. Kau kena bilang ni, awak tinggal rumah mintu dan rumah awak lahnya. Lagu yang sampai ke nyonya. Bahasa mekar tu adalah riba. Ad'afa muta'afah. Dan kalau Zulkarnain tak ada tuan menawarnya itu. Lebih besar dosanya dari dosa zina. Lebih besar dosanya dari dosa zina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Apa kok bisa bertahan itu terjadi? Nah, kadang-kadang ada cara ikut bisa. Kadang-kadang Allah pasul yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia salat dia. Kamu saji kayaknya. Kayak salat. Kamu saji kayaknya. Ini itu tak saya tinggal di kerajaan. Nah, kadang-kadang lah nyato seperti itu atau main karih Allah. Mana khusyuk awak ko berdoa doktor sakit atau doktor sihat bo? Khusyuk doktor sakit. Mana khusyuk awak ko berdoa minta piti doktor miskin atau doktor kaya? Mana khusyuk awak berdoa anak dak ada di muka awak atau ada anak dia awak? Jangan senang. Ini memang ini kata Ibnu Katsir tadi kan. Ini sebagai teguran agar manusia itu liyazuku sedikit bagi la'allahu mudah-mudahan dia berbalik sadarnya. Kalau tidak ya sadar lah itu Allah alam. Tapi insyaallah Allah orang beriman itu kan jelas Al-Quran mengatakan allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan. Orang yang mengakunya bertakwa kepada Allah, salah ciri orang bertakwa itu kan orang salat. Orang yang salat itu sudah bisa dikategorikan orang yang bertakwa. Wal akibatul taqwa dalam surat Taha. Wa'mur ahlaka bis salah fastabir 'alaiha. La nas'aluka rizq nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Nah, takwa di sana menafsirkan pangkal ayat. Orang yang salat itu sudah bisa dikategorikan orang yang bertakwanya. Cuma tingkatannya aja lagi.
Hanya itu dia adik dinasihati Allah. Guna Allah. Apa ni doa kayu biar nak mau kayu ada bagus. Kok kayu pun nak ngeluar zakat dah. Kan? Terpaksa Allah bersihkan seperti itu. Karena zakat itu kan surat At-Taubah ayat 3 itu. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil, keluarkan zakat itu untuk apa? Untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa orang yang beriman itu. Kalau dikeluarkan hasil bumi dipupusnya taruh pindah di keluar zakat. Tak bersedekah kan? Kenapa? Bahkan di bawah bangkok baju dia berzina, narkoba dan sebagainya. Tak salat tambah. Itu dia akibatnya. Jadi itu musibah itu sebagai peringatan. Musibah itu seringkali sebagai fungsi teguran dari Allah agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Kalau Allah itu sayang kepada hambanya, pasti itu. Sebenarnya ayat teraku ayat puluh melahirkan. Ini pasti Allah. Lalu yang kelima dalam tafsir ayat surah Asy-Syu'ara tadi, yang kelima pentingnya introspeksi. Ayat ini mendorong umat Islam untuk melakukan introspeksi diri dan tidak menyalahkan pihak lain saat tertimpa musibah. Jangan sibuk gitu menyalahkan orang saya. Dalam surah At-Taghabun kan jelas. Ma'asam musibah illa bismillah. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, kesadaran akan kesalahan diri sendiri adalah kunci untuk mengatasi musibah dan tidak terjebak dalam penderitaan yang berat. Ringan dia ini. Kalau dia sudah mau mengintrospeksi diri, dah mau dia menilai dirinya, akhirnya dia beristighfar, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kata Luqman Al-Hakim. Dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia berselawat. Nah ini efek dari kesadaran yang dan akan kesalahan sendiri. Lalu yang ketujuh, dalam tafsir itu disebutkan perbedaan bagi yang tidak bersalah. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa bagi mereka yang tidak berdosa, musibah yang menimpa mereka di dunia adalah untuk mengangkat derajat mereka nanti di akhirat. Itu dia. Dalam ayat yang lain kan ada juga. Kita ambil konteks ini dulu. Ustaz, orang taat, Ustaz, orang elok, orang kaya. Kadang-kadang Allah perlihatkan masjid tidak kena, rumah-rumah orang yang taat. Kan sekarang banyak yang viral-viral. Allah selamatkan, anaknya banyak hafiz Quran, viralkan. Itu yang sedikit Allah tampakkan ayat-ayatnya. Tapi ada juga orang yang baik-baik itu kena juga dia musibah itu. Nah itu nanti akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Karena dia pasti akan sabar dia, pasti akan ridha dia. Nah ini orang-orang yang taat tadi. Makanya dalam surah Zumar ya ayat 53 itu. La ta'yasu min rahmatillah. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di seberat apapun musibah yang kita terima, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu. Ini musibah itu bisa dia sebagai peringatan untuk diri kita, dan bisa sebagai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep peringatan yang lain dan juga itu
wattaqu fitnatan tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kalau kamu musibah ya, yang menimpa fitnah akibat dari orang-orang yang zalim itu tidak hanya mengena orang itu saja, tidak. Kalau tidak gitu aja, tidak kita suruh aja ke masjid, dia biar kan. Oh serumah aja orang tidak sembahyang, dakwah suruh aja sembahyang. Kanai bisa kanai gitu. Nah itu peringatan juga itu bagi kita, agar kita mengingatkan orang-orang yang lalai itu, yang lengah itu. Nah musibah itu nanti bukan inyo saja nak karena indah. Kalau kita tidak mengajak dia, tidak kita bantu untuk menyelamatkannya. La yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak bagaimana kamu, jadi dia mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin itu yang diambil oleh Buya Hamka dalam buku, kalau tidak salah buku Falsafah Hidup. Dan kalau kita melihat musibah itu tidak boleh terlalu kita kasihan bana gitu, merasai bana, jangan, hati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati kita menyalahkan Allah. Seizin Allah ya. Berarti kan bawayo tuh. Salah Allahumma kan itu ya dia tuh. Jadi kita bantu dia semampu kita doakan dia, kita ucapkan alhamdulillah untuk diri kita. Allah selamatkan kita dari musibah itu. Alhamdulillah, doanya itu. Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ambo dari musibah orang dan telah meninggikan ambo sedikit dari orang itu derajat. Jadi ini yang perlu kita singkapi dengan arif bagi orang yang beriman. Nah, karena kalau kita meratap terus kan tidak menjadi ibadah jadinya, tidak menjadi kekuatan agama itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah kan pasti akan menguji kita. Wala nabluwannakum bi syai'in al-khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Ibarat nak sekolah Pak Ibu, jalih soalnya, jagih lo jawabannya. Coba. Kalau kita ujian kan tak ada. Kita ujian kan jagih, saya soalnya jawaban tak lagi orang. Tapi Allah tak. Jalih soalnya, ujiannya, jalih jawabannya. Apa jawabannya? Sabar dan salat. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir juga Allah sebutkan itu. Kita tafsirkan, kita baca arti ayat tadi. Dan kami pasti wala nabluwannakum lam taqif. Pasti kan kami uji kamu orang beriman nih dengan sedikit, ya, pakai kalimat sedikit, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi kita pasti diuji oleh Allah. Karena orang beriman itu tidak akan kuat dia, tidak akan lolos dia kalau tidak diuji. Sama dengan Buya kita tadi, Imam tadi kan. Kalau Nabi pesihir Fir'aun kalah oleh Musa, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kamu beriman Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, diancamlah dia Fir'aun kan, kalian lalu mengizinkan lah, pilih beriman kalian. Kan mau potong tangan kalian sebelah dan mau potong lo kaki sebelah.
Apa jawaban pesihir-pesihir Fir'aun yang beriman tadi? Ada yang bacakan oleh Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allah, tumpahkanlah, afrigh itu kalau lihat tafsirnya, tumpahkanlah, agilah banyak-banyak dalam dadumu kesabaran. Berarti kalau ditumpahkan kan banyak, tidak seketik. Kalau di atas ketek, kalau ditumpahan, ang tumpahan aja ya, berarti kan Nabi itu. Afrigh alaina sabran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah dalam golongan orang-orang yang sempurna. Ibu jemaah rahimakumullah, lah sababu ya Allah, oke. Lah sababu ya lah sebagian besar yang dia sampaikan tadi Allah kita amalkannya. Tapi kok masih gelisah, masih rusuh lain. Ini jawabannya lagi. Kenapa? Karena sepasang dia nampaknya. Wasta'inu bis sabri was salah. Tafsir Ibnu Katsir itu, ambillah sebagai penolong dalam hidupmu masalah seberat dan sekecil apapun, sabar dan salat. Lah sabar, lah salat. Tapi kok masih gelisah? Ini salah satunya mungkin ya. Hadis tentang salat. Kita baca artinya, kena hadisnya agak panjang dari Abu Hurairah. Allah atasnya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna awala ma yhasabu bihi abdu yaumul qiyamati min amali salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tasnya Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Kita lanjutkan. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Ini yang menarik ayat hadis ini nih. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi, lihatlah apakah hambaku memiliki solat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan hadis tersebut hasan. Disebutkan oleh Nasai juga. Hadis ini sahih. Baik Ibu jemaah rahimakumullah. Apa maksud kita baca hadis ini? Kata-kata syukur, la in syakartum la azidannakum. Kata-kata syukur bagi ulama adalah melaksanakan perintah wajib yang utama. Sempurnakanlah yang wajib dan meninggalkan maksiat. Nah, perintah wajib yang pertama yang harus disempurnakan adalah salat. Ini makanya bisa jadi salat wajib itu kulun sempurna mulai. Alun cukup lain, cak Nabi tadi kan. Makanya ditambah je salat sunat. Nah, jangan tinggal rawatib. Salat pagi itu nak lagi gaya kan. Kamu 6 masuk 7 lah tersegai. Kamu malam tahajud, duha, ya. Salat wudu. Mari kita mangga gitu lain. Enak. Yang ada nanti penyesalan. Allah mengamirkum yatazakkaru fi man tazakkar wa ja'akum nazir azuqu famal zalim wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Surah Fatir. Baliana mudo baliana bukue baliana punya waktu balia kan itu tafsirannya. Jangan nanti lagi kita Pak Bibu marimakumullah. Ini khusus tentang salat nih. Maka orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang paling menyempurnakan kewajibannya. Kewajiban yang paling utama adalah salat dan meninggalkan maksiat.
Kewajiban yang utama dari salat itu adalah salat wajib, makanya sempurnakan. Kurang sempurna dia lengkapi dengan salat sunat. Wala tahu ni bu, lagi salat sunat sulangan tabarani lah ya. Ya, bu. Karena ada arisan yang macam mana lah, lagi salat sembarang baca saja ni. Karena lu selesai salat asar kau asal maghrib timbul. Atau buat pun nak pas, nak masuk, nak balasia, nak khusyuk ni. Macam-macam lah. Maka jangan kita lengahkan, jangan kita lalaikan salat sunat itu. Salat lain. Agar apa? Agar peringkat prioritas pertama adalah agar terpenuhi kewajiban salat wajib kita. Kalau Allah tak penuhi kuotanya, insya-Allah baru nanti bonus kepada kita. Untuk yang lainnya dan salat sunat yang kita kerjakan. Baik Ibu jemaah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pencerahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mampu menyikapi musibah-musibah ini dengan pas ya. Allah syariati minal amr fattabi'ha wa la tattabi'ul amr, dengan syariat, dengan aturan syariat, jangan mengikuti hawa nafsu. Dan Allah beri kita kekuatan ya menjalani hidup ini, dan Allah berikan kesabaran, pahala dan ampunan dan ketaatan bagi keluarga kita yang sedang ditimpa musibah yang berat, yang ringan, yang sedang ringan. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah semua ampun Pak Ibu, mohon maafkan buya-buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.